Islam kekuatannya dilemahkan oleh elit global. Yang benar, ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Elit global berusaha untuk mengontrol tatanan dunia, dan salah satu yang ditakutkan adalah bersatunya umat muslim. Apakah itu benar? Kali ini Cerita Untung mengundang Guru Gembul untuk membahas bagaimana perpecahan di dalam umat Islam terjadi. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untung. Terima kasih untuk yang udah kritik, saran, atau juga menginformasikan atau memberikan ide dan juga mengundang tamu yang kira-kira seru juga kalau kita ajak ngobrol di sini. Tamu berikut ini, beliau mungkin yang menyebabkan kelemahan Islam ini. Ya, langsung kita pertemuan Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kelahiran untuk tampil di sini nih. Ya, ketemu artis. Kita yang butuh ilmu ini. Kita yang butuh informasi ini kan beliau ini ahli sejarah. Dan kadang-kadang kalau kita dengar konten beliau ini kita mikir kadang-kadang, "Hah, gitu ya? Yang bener, masa iya?" Kadang-kadang pemikirannya kayak yang kita ngerasa apa bener gitu ya. Tapi dengan konten-konten sebelum ini kita ternyata kita selama ini memang dipolakan untuk berpikir dalam kotak kan gitu. Kalau ada info-info keluar di luar kotak, kita berasa kayak halu dia gitu kadang-kadang. Iya, masa gitu? Kan suka kadang-kadang gitu. Iya. Tapi pas kita pikir, bener juga sebenarnya ya. Nah, sekarang ini kalau menurut pandangan dari Ustaz gimana nih? Ibaratnya kalau baca sejarah, saya sendiri kan agak masih pendatang baru lah di belajar ini kan. Sama. Bahwa sejak zaman Nabi Islam berjaya sampai 13 abad. Belakangan nih keadaan umat muslim nih cupu banget gitu kayaknya. Iya. Ikutan sistem gimana gitu, kemudian cuma jadi objek doang gitu, dibantai sana, dibantai sini, nggak ada yang bantu, banyak tapi nurut gitu kan. Pertumbuhan padahal tercepat di dunia kan katanya gitu. Betul. Nah ini apakah ini mungkin salah satu strategi perlemahan atau gimana sih Ustaz? Strategi perlemahan bisa, dan itu tidak mungkin disangkal bahwa misalkan Barat dalam tanda kutip atau kelompok-kelompok besar di dunia itu ingin agar kaum muslimin tidak jaya, itu benar. Saya yakinkan itu tidak bisa disangkal. Bahwa ada propaganda untuk melemahkan Islam, memecah belah Islam dan sebagainya, itu tidak bisa disangkal. Dan itu misalkan kejadian dalam skup yang lebih kecil di Aceh misalkan. Saya jelasin sedikit gini ya. Di Aceh itu dulu ketika Belanda mencoba untuk masuk dan menjajah, itu gagal terus. Tidak bisa. Karena apa? Kekuatan Aceh itu luar biasa. Tapi kemudian Belanda sadar diri bahwa Aceh tidak mungkin bisa ditundukkan dengan kekuatan. Jadi mereka mendatangkan seorang antropolog terkemuka, Snokur Gronje, Christian Snokur Gronje. Dia masukkan di Aceh, kemudian dia nyamar jadi ustadz, jadi ulama dari Turki. Dan karena pada waktu itu belum ada internet, Facebook, Instagram, dan nggak bisa cross-check, tidak bisa cross-check, jaraknya terlalu jauh ke sana. Maka Snokur Gronje kemudian mengajarkan kepada orang-orang Aceh itu bagaimana cara berislam yang sesat dan menyesatkan. Misalkan contohnya Snokur Gronje itu ngomong sama masyarakat Aceh bahwa kalian itu kalau mau berislam maka fokuslah pada Islam yang kafah. Gimana caranya? Nanti kalau ada pemerintah kolonial Belanda datang minta bantuan untuk bikin musola, bikin pengajian-pengajian yang besar, masjid-masjid harus terisi penuh. Nanti urusan militer serahkan pada kami, urusan ekonomi serahkan kepada kami. Diciptakan sekularisme. Jadi pemisahan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Oh, jadi belajar agama aja. Agama aja, fokuskan di sana terus. Jangan ngomong politik. Jangan ngomong politik, jangan ngomong apa-apa. Itu mirip-mirip kayak sekarang. Ya, tepat di situ kan. Nah, Tengku sama Teuku dipisahin, jangan sampai akur. Karena apa? Kalau bangsawan itu urusannya duniawi terus, hubud dunia. Ngapain kita belajar matematika, kan nggak akan ditanya nanti di akhirat. Ngapain kita belajar fisika, kan nanti nggak akan ditanya di akhirat. Nah, kita nggak usah belajar ilmu media, kita nggak usah belajar ilmu politik. Yang paling penting nahwu sorof, balaghah, ilmu hadis, ilmu kalam dan sebagainya di situ kan. Nah, sejak pemisahan itu akhirnya apa? Aceh benar-benar dikalahkan tak lama setelah itu. Karena apa? Snokur Gronje langsung mengeluarkan sebuah buku. Rakyat Aceh, berarti rakyat Aceh itu harus gini ini ke pemerintah Belanda. Nanti Tengku sama Teuku dipisah,
kalangan beragama sama kalangan agama sama bangsawan dipisah, terus suruh mereka berantem. Nah, kalau diadu-adu domba, maksudnya diadu biar nggak akur gitu. Iya, makanya antropologi itu sebenarnya adalah kajian akademik atau ilmu, tetapi latar belakangnya kelam. Karena latar belakangnya justru digunakan untuk mengalahkan atau menghancurkan masyarakat yang akan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi walaupun sekarang antropologi tentu saja murni akademik, tetapi antropologi generasi awal tuh seperti itu. Sebenarnya survei atau untuk menganalisa ya. Iya. Sebelum menghancurkan satu kelompok, dia analisa pakai antropologi gitu. Iya. Dan akhirnya benar kan Aceh tahun 1904 itu dikalahkan pemerintahannya, kemudian lambat laun Aceh juga tidak bisa mempertahankan itu dan terus ya walaupun Aceh itu memang kuat karena ya kan nggak mungkin menghancurkan budaya sebuah bangsa hanya dalam 1-2 generasi, itu nggak mungkin. Tetapi Aceh pada waktu itu bisa dikalahkan tuh gara-gara kemampuan Sunan Kudus untuk masuk ke masyarakat Aceh, kemudian ngasih kabar ke orang-orang di Belanda, ini loh kelemahan dan kekurangan masyarakat Aceh, kita bisa eksploitasi di situ. Nah, dalam konteks ini di seluruh dunia pun dunia Islam itu memang dibuat pecah belah seperti itu, dibuat sekuler. Jadi contohnya yang tadi itu pernyataan, gak usah belajar ilmu media buat apa, kan itu nanti di akhirat juga gak akan ditanya. Itu kan yang diajarkan di banyak tempat di dunia Islam itu seperti itu. Akhirnya apa? Misal memang benar elit global ingin menghancurkan kita dengan media massa. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita membuat media massa yang menjadi tandingan bagi mereka. Tapi kita gak bisa bikin media massa karena apa? Manajemen kita lemah. Karena gak belajar. Gak belajar. Kita, iya kan? Nah, teknologi gak belajar. Teknologi gak belajar. Jadi terbelakang semua nih. Bahkan yang ada di ruangan ini, saya harus tanya, ini yang buatan Muslim yang mana? Buatan Muslim kayaknya yang mana ya? Dan ketika saya tanyakan itu, misalkan Facebook buatan Yahudi, misalkan saya bilang seperti itu ya. Banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya melanggar syariat Islam berikutnya, yaitu apa? Tidak mau introspeksi diri. Jadi ketika mereka ini ditagih misalkan ya, ini mana buatan muslim, mereka akan mengatakan tanpa umat muslim abad ke-9 tidak mungkin ada angka 0 yang menjadi basis dari algoritma YouTube dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin ketika ditanya mana peradaban hari ini, mereka akan tarik. Itu Ibnu Sina hidup di zaman dulu, dia adalah penemu ilmu kedokteran yang gini-gini. Jadi keagungan masa lalu yang diangkat. Iya. Jadi dari dalam tradisi Arab itu dikatakan generasi paling buruk itu adalah generasi yang mengatakan bapakku gini loh. Itu generasi terburuk. Nah, ini lebih buruk lagi karena bukan bapakku, leluhurku 5.000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Saya juga termasuk dulu suka gitu juga tuh. Nah, jadi kenapa nggak introspeksi gitu? Kalau misalkan kita mau ngalahin Barat, ya kita dengan ilmu pengetahuan. Kan itu diwajibkan sama Islam kan. Kalau misalkan kita mau, misalkan ya, kita mau mengamalkan surat Al-Maun gitu, kita tidak boleh mengesampingkan fakir miskin misalkan. Berarti kan harus belajar apa? Ilmu ekonomi. Tapi ilmu ekonomi gak usah dibahas, nanti kan itu, nah kan kayak gitu. Akhirnya apa? Sampai sekarang sistem ribawi kita masih berdebat soal boleh atau tidaknya bunga bank, karena tidak ada di antara kita yang mau secara terus-terusan dan masif belajar tentang ekonomi modern. Kan gitu kan? Ya ada 1-2, tapi akhirnya diperdebatkan karena cuma 1-2, nggak masif gitu kan. Nah, jadi apakah ada propaganda Barat untuk misalkan menghancurkan Islam? Tentu wajar saja. Namanya juga musuh-musuhan gitu kan. Tapi kita tidak boleh jadikan itu sebagai awal mula berpikir kita. Jadi sama seperti ketika ada kemaksiatan, kita misalkan mabuk-mabukan gitu. Terus ditanya, lu kenapa mabuk? Ya gara-gara setan ngebisikin kita. Kan nggak bisa. Kita nggak bisa nyalahin pihak lain atas. Jadi, atas kelakuan kita ya. Jadi kalau misalkan kenapa peradaban kita hancur sekarang? Oh itu gara-gara konspirasi Barat. Bahkan ketika itu pun benar, itu gak boleh kita jadikan sebagai alasan. Salah sendiri kenapa kayak ikut kayak begitu kan? Iya itu. Ya kalau misalnya itu, kenapa kamu jahat? Karena dibisikin setan. Setan udah tupoksinya begitu. Gitu kan? Kenapa lu ikut gitu kan berarti ya? Iya karena kebudayaan itu akan berbenturan satu sama lain, sudah sunatullah. Jadi kalau misalkan kita menjudge bahwa kita memiliki kebudayaan Islam, kemudian di sana ada kebudayaan Barat, ya wajarkan ketika mereka misalkan menyerang kita, jangan salahkan mereka. Karena itu memang tupoksinya udah begitu gitu. Iya, kalau kita nggak ready, ya gitu kan, ready or not ready, dia akan nyerang kan gitu kan. Makanya kita fokusnya adalah gimana caranya kita memperbaiki diri. Dan kita memperbaiki diri itu dimulai dari ketika kita berani mengkritik kelemahan-kelemahan kita sendiri. Nah, kita buka diri, kenapa sih peradaban kita kalah?
Oh, jangan-jangan misalkan ya, jangan-jangan gara-gara kemampuan berpikir kita dilemahkan dan kita mau. Dan kita udah terpola seperti itu gitu. Misalkan media barat menyatakan bahwa kita itu biang rusuh di negara-negara muslim perang terus. Misalkan begitu ya. Dari mana mereka punya fakta dan data dan apa yang bisa mereka tampilkan di media itu dari mana? Ya fakta bahwa kita memang begitu. Misalkan contohnya ya. Jadi di tahun 1924. Ya. Yang itu jatuhnya Turki. Bukan. Ada di sebuah ya itu tentu saja. Tapi maksud saya ada sebuah kastil di Eropa. Di situ tempat berkumpul para pengusaha-pengusaha minyak kelas atas. Di sana dikumpulkan. Mereka sedang berdebat dan berdiskusi bagaimana caranya menentukan harga minyak itu seperti apa. Dan dari pertemuan itu salah satunya adalah karena Timur Tengah itu adalah awal mula atau bagian gudang terbesar dari minyak itu, maka kita harus ciptakan kekeosan di sana terus-terusan agar mereka ketergantungan sama kita. Karena kalau misalkan kalau misalkan mereka menyatu, maka kita yang akan dikalahkan. Maka mereka harus dipecah belah. Jadi misalkan Irak dengan Suriah, agamanya sama, budayanya sama, bahasanya sama, bahkan partai politiknya sama, dinastinya sama, tapi mereka ada di dua negara yang berbeda. Kenapa harus seperti itu? Ya kalau misalkan mereka bersatu mempersatukan kekuatan, maka elit tukang minyak itu gak akan bisa lagi mengeksploitasi seenaknya. Itu benar. Jadi ada konspirasi untuk memecah belah Timur Tengah itu benar. Tetapi yang dipecah belahnya yaitu kita. Kok mau aja? Kita seneng dipecah belah sampai sekarang. Ini berarti mirip-mirip kejadian waktu Lawrence of Arabia itu dong pancingannya. Betul. Berarti kan kayak ibaratnya mereka mau terkoloni itu gara-gara ditawarkan kekuasaan di masing-masing tempat itu kan. Kemudian mereka akhirnya mau sama-sama memerdekakan diri gara-gara tawaran-tawaran itu gitu. Dan setelah itu perang fatwa. Jadi ulama-ulama yang sudah dipolitisir, mereka bukan memperjuangkan agama, tetapi memperjuangkan kelompok yang memberi mereka makan. Jadi misalkan ada penguasa itu ngajak ulama, si ulama itu diajakin. Saya tawarkan bahwa semua rakyat saya akan disuruh dipaksa sesuai dengan mazhab yang kamu cetuskan. Tapi kamu harus keluarin fatwa bahwa negara kita adalah negara yang paling dekat dengan Islam yang paling sempurna, yang lain salah semua. Mau nggak gitu? Deal-dealan seperti itu di Timur Tengah terjadi di mana-mana. Jadi pemimpin bikin kesepakatan dengan orang yang mau jual agama. Disahkan sama stakeholder agama. Iya. Jadi sama seperti saya sebut aja di Indonesia misalkan. Di Indonesia kejadiannya banyak. Jadi pemimpin-pemimpin akan menggunakan otoritas agamawan untuk mendapatkan suara. Dengan jaminan apa? Janji apa? Nanti kalau misalkan saya berkuasa, maka agama mazhab kamu itu akan saya lindungi. Begitu kan? Jadi ini agak serem sih, tapi memang kita akhirnya jadi politik identitas. Jadi apa? Jadi agama yang seharusnya menjadi inspirasi kebaikan bagi politik, bagi kehidupan bernegara kita, malah disimpan untuk kepentingan-kepentingan politik. Oh, jadi agama malah jadi alat pengkolonisasi ya? Iya. Kalau misalkan agama mau disimpannya di atas, ya udah setiap pejabat itu nggak mungkin korupsi karena dia jadi inspirasinya itu adalah kebaikan. Tapi karena agamanya disimpan di bawah, mereka korupsi tapi membenarkannya atas nama agama. Iya, jadi legitimasinya dari situ gitu ya. Iya. Dan itu terjadi di seluruh dunia Islam. Makanya kalau misalkan dipertanyakan propaganda barat untuk menghancurkan Islam, yes ada. Tetapi apa bahan bakar mereka adalah kemauan kita sendiri. Orang Islam itu sendiri. Iya. Wah, berarti begini, Saat. Apakah ya kalau sekarang kita lihat ya nih ya bahwa orang Islam di Indonesia nih waktu baru awal-awal ngaji tuh semangatnya tuh saya kan pertama kali ngaji, seneng banget gitu ya, ibaratnya ngaji kemudian seru gitu ya sama teman-teman ngaji, kemudian namanya kita anak-anak event bikin event. Terus ketika bikin event baru tahu saya diserang oleh kiri dan kanan gitu. Adalah sebutan-sebutan yang mereka ini berdua ini posisinya berseberangan. Kita di tengah. Ini nyerang kita. Ya. Gitu. Kita dibilang begitulah pokoknya. Nggak enak ngobrol nyebutinnya. Tapi ibaratnya saya baru tahu. Oh ternyata Islam begini ya. Ya. Gitu ya.
Kalau kita ngundang ustadz dari yang ini pasti ngambek. Iya betul. Kita diserang. Kalau kita ngundang yang ini ngambek gitu. Iya. Kita ngundang dua-duanya itu ngambek. Jadi aduh, ini ada apa dengan Islam Indonesia? Pasti sering dengar kata-kata gini. Hati-hati jangan belajar di situ. Ustadz Anu mah gini. Iya. Hati-hati ya kan. Malah nggak usah gitu saat saya bilang hati-hati jangan belajar sama Ustadz si Ari gitu. Ari tuh ini gitu sampai kemudian keluar di YouTube apa segala macam kayak gitu. Nah, bahkan sampai saya punya kesimpulan nih, umat Islam di Indonesia nih kayaknya lebih semangat dengan benderanya dibanding tujuannya gitu. Ibaratnya gini. Dia sama-sama mau ke Monas nih, lewat jalan satu Sudirman, satu Kuningan. Ya kalau beda jalanan nggak apa-apa, ibaratnya dia ketemu juga di Monas nih. Kalau tujuannya Monas ya, kalau walaupun ada yang telat ada yang enggak, tapi kan tujuannya Monas. Misalnya ada yang kalau Kuningan misalnya jalannya kemana-mana dulu, akhirnya nyampainya belakangan, tapi tujuannya Monas. Kecuali kalau tujuannya Sudirman dia lewat Kuningan ya salah kan gitu kan? Iya. Ya kan kalau tujuannya Sudirman, dia di Kuningan, berarti emang salah kan gitu. Tapi masa kalau tujuannya sama-sama Monas, beda jalan. Dianggap sesat yang beda. Iya. Gitu. Gua lewat Sudirman, lu lewat Kuningan, lu sesat. Yang bener yang ini. Begitu juga sebaliknya. Iya. Jadi gini, lebih fanatik sama jalannya, sama benderanya atau sarananya gitu, dibanding tujuannya gitu. Kadang-kadang ya bubar-bubaran lah pengajian gitu, tazir-taziran gitu. Iya. Nggak sama dibilang apa namanya? Saya pernah dibilang apa tuh? Di bidah-bidahin pernah juga gitu. Iya. Terus pernah juga dibubarin juga pengajiannya gitu. Yang bubarin beda orang ini, yang jelang beda gitu. Aduh, bagaimana sih? Saya sampai nggak ngerti. Saya temenan sama ustadz yang masih nyanyi, dibilang lagi salah lagi, apa lagi? Jadi, aduh, untung nggak puter balik kita nih. Ari untung nggak puter. Tapi banyak pasti di antara teman-teman kita yang baru lagi semangat belajar, baru mulai belajar, itu bisa football banyak ustadz. Karena males gitu. Mendingan udah gue mendingan ini biasa aja deh. Di sini banyak polisinya. Iya. Gitu. Itu curhatan Deddy Kobusir juga gitu kan. Nah, gitu juga dia. Iya. Dan sempat ada cerita nih. Jadi ada orang yang kayak Akang gitu ya. Jadi baru hijrah katakanlah misalkan yang dulu gitu ya. Dia sholat. Pas beres sholat tuh langsung ditegur sama orang di sebelah. Antum salah, ini gerakannya harusnya gini, ini gini sampai lebih dari 10 gerakan. Aduh, salah semua saya kan. Nah, terus karena gitu, akhirnya ya udah dia diajak sama temennya ke kafe, terus akhirnya ke dugem. Di dugem itu dia ngejatuhin gelas, dia apa gitu. Gak ada yang marah. Ya biasa aja, wajar lah orang mabok kayak gitu. Iya. Nah, artinya yang kalau di tempat dugem, tempat penuh kemaksiatan, dia justru mendapatkan kenikmatan gara-gara nggak dihakimi. Bener. Pas banget kan. Sedangkan di sini di tempat sholat, dia gerakannya ini berapa senti bedanya aja. Itu antum mazhabnya apa? Ini kan hadisnya kurang sahih ya. Yang sahih itu yang kayak gini. Pak, kita baru belajar Pak. Itu tapi langsung di ini. Banyak polisinya kayaknya di sini. Iya. Nggak usah begitu Ustaz. Istri saya Dewan nih baru pakai hijab. Nggak tunggu sampai sebulan, baru berapa hari udah ada yang hujat tuh jilbabnya salah. Pakai jilbab aja udah effort yang berat, udah mau pakai kerudungnya udah berat. Tuh, banyak banget polisinya gitu. Padahal kalau mau ngasih tahu kan bisa lewat DM aja. Ngasih tahu pelan. Harus di tempat umum, harus di kolom komen. Harus berasa paling jelas, agama gitu, paling pinter gitu kan. Apakah itu bagian dari impact itu? Itu banyak orang Islam yang cosplay jadi malaikat gitu ya, yang jadi cosplay jadi. Kalau saya bilang jadi polisi apa? Fikih. Ya, polisi fikih. Tapi gini, itu muncul gara-gara inferioritas. Ya gara-gara kita kalah, kita terpuruk. Nah, semakin kita menyadari bahwa kita sekarang terpuruk, dikalahkan, semakin kita tuh sensitif terhadap pihak lain, resisten gitu, terhadap orang lain gitu. Nah, ini munculnya dari mana? Ya, munculnya misalkan ya, dalam tradisi Arab dulu itu gitu. Pas zaman Nabi awal tuh gitu. Jadi antar kabilah tuh berantem, antar apa? Karena apa? Karena patut digarisbawahi, orang Arab sejak awal memang suka berperang. Ini rumusannya gini. Karena masyarakat Arab itu tinggal di wilayah yang sangat gersang, untuk mendapatkan sumur air aja mereka harus berperang satu sama lain. Karena itu maka mereka sumpah setia dan sangat primordialnya itu, sangat etnosentrismenya itu, tribalismenya itu sangat kuat, dengan kelompoknya itu sangat kuat. Dengan kelompok lain hati-hati jangan apa gitu. Karena untuk dapat air satu aja mereka harus perang satu sama lain karena tinggalnya di gurun.
Nah gitu kan. Nah ketika Islam masuk itu dirombak semuanya. Mau itu Ansor, mau itu orang-orang yang berhijrah, mau itu orang Aus, mau itu orang Hajraj, apa semuanya bersatu dalam naungan Islam. Begitu kan. Nah tetapi seiring perkembangan zaman, nah ajaran pemersatuan ini mulai bergeser karena orang tidak bisa memisahkan mana tradisi Islam dan mana budaya Arab. Jadi akhirnya apa? Yang gontok-gontokan yang suka perang tadi itu mulai mengemuka lagi dari wilayah Arab sendiri, wilayah yang gurun tandus panas tadi. Karena iklim geografisnya belum berubah gitu. Jadi ya keinginan manusia untuk berperang satu sama lain masih sama gitu. Oh. Nah, karena apa alasannya pilihan temanya apa untuk perang itu? Ya, jadi semuanya dikaitkan dengan hidup dan mati. Makanya hati-hati kalau pilih presiden anu, maka tidak akan bisa menjalankan Islam dengan benar. Itu udah mulai gontokan kan. Jadi hati-hati kalau misalkan pengajian anu, nanti kamu diajarkan buku-buku liberal. Kalau misalkan diajaran ini, nanti kamu jadi Wahabi. Nah, rasa takut itu munculnya dari yang tadi itu, dari tradisi Arab, tapi dan dari inferioritas. Gini nih, inferioritas itu maksudnya gini. Tradisi Islam aslinya kita kan harus berdakwah. Ya. Kenapa kita harus berdakwah? Karena kita dalam ajaran agama Islam harus percaya bahwa Islam itu adalah satu-satunya yang benar, yang lain salah. Gitu kan? Dalam Islam itu gitu. Nah, karena satu-satunya ini yang masuk surga, yang lain tidak, maka karena kita rahmatan lil alamin, kita harus narik orang-orang ke dalam ajaran agama Islam untuk menyelamatkan mereka dari siksaan yang pedih. Rumus sistem teologisnya kita tuh gitu ya, sistem teologi. Nah, kalau sekarang kita berdakwah sama orang lain itu agar masuk ke dalam kelompok kita, agar kelompok kita lebih besar dan kuat, agar bisa berbenturan dengan kelompok lain. Semakin besar kelompok kita, semakin senang. Semakin kecil kelompok kita, semakin inferior. Makanya banyak dari kita yang ya udahlah, kami nggak butuh, kamu pergi aja ikutkan pengajian yang di sana itu. Kamu sudah tidak lagi sesuai dengan kelompok kami. Karena bukan dari kasih sayang ingin menyelamatkan orang, tapi dari banyak-banyakan kubu, banyak-banyakan kelompok. Kalau misalkan kita lihat di zaman dulu, ini saya pengen kaitkan ke zaman dulu gitu ya. Dulu itu di zaman tabi'ut tabi'in itu ada dua ulama besar yang saling bertentangan, metodologi berpikirnya, fatwanya, mazhabnya bertentangan. Yaitu Imam Malik di Madinah sama Imam Abu Hanifah di Kufah. Mereka tuh beda banget. Tapi ketika mereka suatu kali berdebat hebat itu. Setelah debat malam-malam dingin banget, Imam Malik kedatangan ulama yang lain, Imam Laits. Ditanya, Imam Malik kenapa ini keringetan kayak gini? Sedingin ini malah keringetan. Saya barusan berdebat dengan Abu Hanifah. Saya kepikiran banget itu logikanya kok gitu semua. Saya pecah, ini apa yang saya pikirkan tuh semuanya pecah gitu. Jadi itu orang benar-benar cerdas luar biasa. Jadi dia dalam tanda kutip mengakui kekalahannya. Pas Imam Laits datang ke Kufah, ditanya Abu Hanifah, gimana pendapat tentang Malik? Itu luar biasa orang tuh. Semua warisan Nabi dimonopoli semuanya sama dia. Jadi saling memuji kan. Mereka berbeda pendapat. Dan ketika Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, cerdas luar biasa. Setelah 3 atau 4 tahun belajar di Imam Malik, direkomendasikan ke Imam Abu Hanifah, walaupun pada waktu itu sudah meninggal. Bukan hanya direkomendasikan, diongkosin. Yang ongkosnya itu kalau sekarang dirupiahkan bisa beli rumah harga 3-4 miliar gitu. Oleh Imam Malik. Diongkosin supaya belajar mazhab sana, padahal mazhabnya itu sangat bertentangan, sangat berbeda gitu. Imam Abu Hanifah itu cenderung untuk menggunakan kias, menggunakan logika berpikir, sedangkan Malik paten Quran, hadis, kalau nggak itu saya nggak mau jawab gitu. Itu kan beda banget kan. Tapi saling merekomendasikan. Sekarang kalau misalkan ada kaum muslimin yang belajar di pengajian ini, oh hati-hati jangan ke sana nanti sesat. Akhirnya peradaban Islam hancur karena pecah belah itu, karena asobiah. Kita berpikir, kita memperjuangkan tafsiran-tafsiran kita tentang Islam, bukan memperjuangkan Islamnya. Kita memperjuangkan bendera-bendera, pengajian, memperjuangkan pesantren-pesantren yang kita ikuti, memperjuangkan ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kita ajaran agama. Kita nggak mengajarkan Islam. Logik saat itu kalau begitu. Jadi kadang-kadang misalnya gini, ya lu kan Islam, tapi kan lu bukan Islam ini. Nah, gitu kan? Itu dia. Lu kan Islam, tapi lu bukan Islam ini gitu. Iya. Kesannya
Rasulullah SAW dulu waktu orang mau masuk Islam cukup syahadat selesai lu orang Islam. Betul. Berarti syaratnya kita tuh Simple. lebih tinggi dari Nabi gitu. Iya. Nabi bilang udah syahadat, udah Islam selesai. Iya. Tapi sekarang ya lu Islam, tapi lu Islamnya yang ini ya gitu Iya. ibaratnya. Harusnya kalau nggak yang ini enggak, berarti syaratnya itu lebih berat dari syaratnya Nabi gitu. Betul. Ibarat. Harus ada pembeda seolah-olah. Memang apa di-create itu sesuatu pembeda supaya Islam itu nggak. Persen zaman dulu mau beda, akhirnya diskusi ya sama aja gitu kan. Dan dipecah belah yang tadi tuh Sunokur Gronje itu. Jadi nggak, maksudnya di masa sebelum itu, di masa sahabat segala macam kan pasti beda juga mereka. Mereka beda. Tapi mereka sepakat untuk gak sepakat, dan maksudnya mereka tuh masih tetap bersatu gitu sebagai Islam gitu ya. Mereka bersatu. Jadi mereka itu beda pendapatnya luar biasa. Bahkan perbedaan pendapat di depan Nabi itu berdebat sampai kalau misalkan Umar main fisik di depan Nabi itu pernah kejadian. Umar narik Amr bin As itu sampai lehernya kecekek gitu, itu di depan Nabi itu pernah kejadian kayak gitu. Gara-gara mereka berbeda pendapat. Tapi kan kata Nabi ya, gak usah kayak gitu. Umar dia juga benar gitu. Lah pendapat saya benar gak? Benar. Jadi di zaman Nabi itu banyak para sahabat yang dibenarkan walaupun mereka berbeda pendapat gitu. Anda benar. Lah yang benar sebenarnya siapa? Yang nggak apa-apa, karena kebenaran itu tidak satu variabel gitu. Kebenaran itu bisa banyak sekali variabel. Gitu. Jadi ketika ada orang misalkan yang ingin sholatnya diqodho aja karena saya ada dalam safar misalkan. Ya boleh saja, tapi ada juga yang mengatakan ini safarnya tidak terlalu, ini kan sekarang sudah jalannya lancar, sudah lancar gitu. Jadi saya sholatnya tetap aja pada waktunya. Ya itu juga nggak jadi masalah, silahkan aja gitu. Yang jadi masalah yang merasa yang dia bilang itu paling benar, yang lain salah gitu. Iya. Nah itu disebutnya asobiah, dan asobiah itu adalah salah satu dosa paling besar dan penyakit orang-orang jahiliyah. Yang oleh Nabi disebutkan bahwa orang-orang zaman dulu hancur itu gara-gara asobiyah. Mereka marah, mereka senang gara-gara bendera mereka, gara-gara mazhab, firqoh, pemikiran, gagasan ustadz mereka, pengajian mereka. Tetapi mereka tidak marah, sakit hati ketika ketika yang dipermasalahkan itu adalah Islam. Saya misalkan pernah diajak debat sama seseorang, kenapa? Karena antum mengusik pengajian kami. Nah itu asobiyah itu. Kalau saya misalkan ngejelekin Islam, ayo kita diskusikan, kita debat misalkan. Tapi ini mereka berdebat, mereka marah gara-gara apa? Ngusik pengajian mereka, ngusik ustadz mereka. Jadi asobiyah, mereka tidak terima pada pikiran yang berbeda, tafsiran yang berbeda. Mereka, asobiyah itu disebut sebagai syirik kecil. Jadi kalau nggak sama bubarin gitu maksudnya? Iya, kalau nggak sama bubarin gitu. Kalau misalkan ada Ustadz Anu datang ke ini kampung kami pengajiannya khas Anu yang itu nggak boleh. Nah itu kan sudah kacau. Mirip gitu ya. Jadi sudah. kayak misalnya waktu ada bencana dulu satu negara kan, atau juga mungkin Palestina digempur, nggak usah ditolongin, mazhabnya beda. Gitu kan ada kan? Ada. Itu mirip juga, itu asobiyah juga. Mirip kejadian ini itu asobiyah itu memang diharamkan dalam Islam sejak awal, dan persatuan itu yang utama gitu. Tapi kan kita boro-boro bersatu gitu. Jadi perbedaan itu fitrah, persamaan itu perintah, persatuan perintah kan gitu. Iya. Tapi kita kayaknya lebih happy kalau berbeda gitu. Iya. Udah gitu kalau berbeda kemudian lagi banyak nih jemaahnya, kayaknya bangga aja minta ampun untuk urusan pengajiannya gitu kan. Ada ustadz yang di YouTube sampai keluar pernyataan, jangan ikut pengajian sama ustadz yang menghalalkan demo. Lah demo kan tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, itu adalah tafsiran gitu kan. Tapi itu sampai dikeluarkan jangan ikutin pengajian. Ya ikut pengajian ya biasa aja. Jadi kita itu harus belajar secara berpikirnya itu analitik kan. Analitik itu misalkan gini, kita tidak boleh melihat siapa ustadznya, tapi kita melihat pernyataannya. Dan karena melihat pernyataannya, maka tidak mungkin ada ulama yang selamanya benar dan tidak ada ulama yang selamanya salah. Iya, sepakat. Karena itu, jangan pernah kita nge-blacklist ulama anu gitu. Iya. Ada kelompok dalam Islam misalkan, jangan dengerin misalkan Quraisy Shihab ngomong, karena dia tidak mewajibkan hijab gitu. Nah, kita ambil aja pernyataannya soal hijabnya, kita tolak. Tetapi Quraisy Shihabnya kan masih banyak ilmu pengetahuan dari dia yang bisa kita ambil. Jangan blacklist orangnya. Kalau tidak berbeda pendapat, ya udah pendapat itu yang kita bedakan. Yang lain kita terbuka kemungkinan untuk sama. Masa Quraisy Shihab pendapatnya beda terus sama kita kan? Orang Imam Syafi'i sama Imam Hanafi aja 22.000 fatwa beda. Masih bisa barengan. Imam Syafi'i kalau sholat di dekat kuburnya di Kufah, di kuburnya Imam Abu Hanifah, itu nggak kunut.
demi menghormati orang yang sudah meninggal itu. Nah, itu mereka sebenarnya perselisihan tuh udah selesai di zaman para imam ya. Iya. Sebenarnya tinggal kita contoh aja gimana cara nyelesainnya gimana kan gitu. Iya, bayangin aja perbedaan di antara mereka tuh 22.000 gitu, fatwa beda gitu. Tapi ya saling menghormati. Jadi Imam Syafi'i sampai ngomong kayak gini, ada yang menghujat Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i bilang, siapa di antara kalian yang bisa belajar fikih tanpa dia? Jadi itu beda pendapat banget, semuanya beda pendapat. Tapi kalau misalkan kamu ngejelekan Abu Hanifah, emang kamu bisa belajar fikih dari mana selain dari dia? Iya. Jadi, kita menghujat salah satu ustadz, padahal emang kamu ilmunya lebih tinggi daripada ustadz gitu kan? Gitu jatuhnya kayak gitu kan? Iya. Contoh tadi misalnya Ustadz Quraisy misalnya kayak gitu, berbeda di masalah hijab gitu. Gara-gara itu apa kebenaran yang lain mau nggak kita dengerin? Iya, kan gitu kan? Gitu. Kebenaran yang lain siapa tahu itu sangat bermanfaat buat kita gitu. Terus kita tutup pintu untuk kebenaran itu gitu. Betul. Ya kadang-kadang ada yang merasa begini, udah salah semua. Dan misalnya dia udah suka sama guru dengan satu guru nih, dia pusat kebenaran gitu. Iya betul. Kayaknya dia paling benar dia doang gitu, yang lain kalau pendapatnya lu, kalau gue dengerin fatwanya dia aja nih udah pasti benar gitu, salah gitu ya. Padahal Islam yang sempurna, Muslim memang banyak salah kan gitu. Iya betul. Ghazul Fikri, perang pemikiran itu dimulainya dari situ kan. Jadi orang-orang Barat awal mulanya mereka memang mensekulerkan Muslim, dan kemudian Islam, orang-orang Muslim zaman sekarang itu bangga dengan sekularisme itu. Sekularisme dalam artian bukan sekularisme itu maksudnya adalah dikotomi antara dunia dengan akhirat. Benar. Di koloni-koloni gitu ya. Iya. Jadi gini nih. Maksudnya benar-benar. Maksudnya udah dunia aja. Iya. Akhirat. Tapi itu masih sampai sekarang pun masih narasi itu kedengeran. Saya kemarin mengkritik misalkan sekolah-sekolah Islam, sekolah IT, misalkan SD IT Islam terpadu gitu ya. Saya tanya ke kepala sekolahnya, saya tanya ke kurikulumnya, Mbak, gimana kurikulum di sini? Oh, kurikulum di sini adalah kurikulum nasional ditambah dengan ilmu-ilmu agama. Dan kami menyeimbangkan itu semua. Menyeimbangkan itu artinya apa? Menyeimbangkan itu artinya sekuler, mereka memisah. Jadi akhirnya apa? Orang-orang Islam belajarnya double. Harus ini iya, harus itu iya. Dan akhirnya apa? Kan harusnya dalam Islam itu konsekuensi, Kang. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu konsekuensinya di akhirat. Karena ini berbentuk konsekuensi, itu bentuknya itu adalah hubungannya itu adalah kausalitas, sebab akibat. Bukan ini di sini, bukan. Ya pengkotakan jadinya. Iya, pengkotakan itu. Akhirnya apa? Orang-orang anak-anak kecil yang di dunia Islam itu capek belajarnya sampai sore karena apa? Double dua-duanya. Lama bikin malas anak sekolah jadi. Kenapa nggak diajarin sejak kecil bahwa ketika kamu belajar matematika dan matematika itu digunakan untuk ngebangun masjid, ngebangun jalan, ngebangun rumah sakit, itu adalah ilmu akhirat. Kalau misalkan kamu belajar tentang psikologi kemudian mencoba untuk mengobati orang-orang yang stres, yang depresi, itu adalah bagian dari Islam. Kan harusnya diajarinnya seperti itu gitu. Bukan psikologi dan psikologi Islam. Double-double ya? Double-double. Iya. Belajar aja. Prakteknya untuk pelaksananya bikin apa, baru itu yang jadi konsekuensi kan? Iya, betul. Nah, tapi pola ini bukannya udah tertanam seperti budaya nih kan? Makanya coba misalkan lihat pas zaman Nabi gitu. Di zaman Nabi itu tidak ada satupun para sahabat yang karakternya berubah sebelum dan sesudah dia masuk Islam. Karakternya dibiarkan, bakat minatnya dibiarkan. Jadi misalkan Umar galak itu sebelum dan sesudah masuk Islam nggak berubah, masih galak. Cuman untuk apa kegalakannya itu yang berubah. Oh, nge-twist mindset aja padahal ya? Iya. Sifatnya tetap, kemampuannya tetap, tapi mindset tujuannya yang di switch kan? Iya. Beda sama umat Muslim zaman sekarang, masuk Islam sekali langsung suruh ganti nama. Gitu. Ada juga anak, nggak usah gitu, sama-sama pesantren, yang satu pesantren mempelajari general juga gitu, atau mungkin bisa dibilang ada boarding gitu ya pesantren. Itu merasa pesantren yang bacanya kitab kuning beda merasa berbeda. Iya, merasa berbeda gitu. Soalnya gue baca kitab kuning, lu enggak gitu. Nah, ini kan sebuah pembedaan lagi gitu. Betul. Seolah-olah ya ini kita belajarin teknologi nih, ilmu modern juga kita pelajari gitu. Oh, kalau di sini pelajarin kitab kuning gitu. Seolah-olah ini dua pendidikan yang berbeda dan kayaknya Islamnya beda seolah-olah kayak gitu. Padahal itu cuma produk budaya. Kitab kuning kan produk budaya. Yang boarding ini segala rupa yang modern itu juga produk budaya. Boleh kita ikutin, tetapi jangan kita sakralkan itu. Pensakralan itu hanya pada basis-basis dasar agama Islam. Sisanya hasil-hasil kebudayaan manusia itu kita anggap sesuatu yang profan seperti yang biasa gitu. Kitab kuning itu budaya? Budaya lah.
Kitab kuning itu adalah bagaimana orang-orang di zaman dulu mencoba untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Itu tata caranya. Kalau misalkan tata caranya sekarang kita rubah, ya nggak apa-apa. Kan gitu. Kalau misalkan ulama-ulama zaman dulu misalkan menyebarkan ajaran agama Islam dengan kasidahan, sekarang dengan YouTube, ya boleh berubah dari kasidahan ke YouTube, ya nggak jadi masalah. Medianya aja yang berubah kan? Media sekarang malah nggak berkah kalau belajar dari YouTube, harusnya dari ulama ini ya kan. Yang ngomong di YouTube juga kan ulama itu juga gitu. Iya, saya dulu pernah ada yang ngomong bilang katanya santri YouTube ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Iya, soalnya semua ditonton gitu. Menurut saya kan ya semuanya ada kebaikan di mana-mana kan, ibaratnya saya tonton semua gitu. Katanya campur-campur gitu kan, santri YouTubiah dia bilang gitu. Tapi dengar penjelasan Ustadz barusan, ya sebenarnya kan nama kebaikan mana boleh kita pelajari ya. Jadi gini nih, orang-orang yang ngomong ini mah belajarnya dari Google, belajarnya dari YouTube gitu ya. Itu cacat logika terbesar di dunia modern. Cacat logika. Iya, maksudnya cacat logika itu adalah mereka mengira bahwa Google itu sumber pengetahuan. Mereka mengira YouTube itu sumber pengetahuan. Padahal mereka itu mesin pencari. Jadi kalau misalkan kita nyari Ustadz Basalamah di YouTube, bukan berarti kita belajar dari YouTube, kita belajar dari Ustadz Basalamah. Itunya cuman media gitu. Kalau misalkan kita di Google nyari Quraisy Shihab atau Hasan Albana misalkan, atau Buya Syakur gitu, kita belajarnya dari Buya Syakur, bukan belajarnya itu dari Google. Google itu mesin pencari untuk mencari informasi, referensi, pengetahuan, pemikiran, gagasan dari tokoh yang kita cari gitu. Menarik teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang hal-hal simpel yang kita pikir kok sebelumnya kalau kita nggak berpikir seperti ini, jadi kayaknya Islam itu kayak kaku banget sih. Makanya orang jadi malas ngaji gitu. Islam itu banyak polisinya gitu. Iya. Begini salah menurut yang ini, begini salah menurut yang ini. Jadi salah terus. Kadang-kadang udahlah, gue ngapain sih gue di lingkungan dunia circle pengajian begini. Yang gue disalah-salahin melulu kan gitu jadinya. Nah ini rencana berhasil ya? Apa? Rencana besar ini berarti berhasil. Rencana Barat alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Dan mereka sekarang tidak harus mengeluarkan effort yang besar karena sudah otomatis kita pecah belah sendiri. Iya ya. Soalnya kalau perang head to face to face belum tentu menang. Ada satu yang lucu nih dalam sejarah ya, kita bicara konteks sejarah. Dalam perang salib itu orang-orang Kristen menyerang Yerusalem pas pertama kali itu dengan pasukan yang paling jelek. Dengan hanya 40.000 orang yang benar-benar pernah jadi orang militer. Dan itu pun banyak di antara mereka yang sisanya itu adalah kaum fanatik agama yang gak ngerti soal apa-apa dibawa. Makanya sepanjang perjalanan lebih banyak yang meninggalnya daripada yang sampai ke Yerusalemnya. Pada waktu perang salib pertama. Nah, tapi walaupun mereka datang dengan pasukan yang segitu buruknya pun, kaum muslimin bisa dikalahkan. Gitu? Iya, bisa dikalahkan. Kenapa? Padahal pada waktu itu ada 4 juta personil militer dari kaum muslimin. Ada 4 juta orang dari sekian juta muslim di seluruh dunia, itu ada 4 juta. Tapi 4 juta itu berperang satu sama lain. Bukan jadi ketika Salahuddin ratusan tahun kemudian, ketika Salahuddin datang minta bantuan kepada khalifah, kami berperang untuk membebaskan tanah Palestina dari Yerusalem, dari orang-orang salib, orang-orang Kristen. Kami minta bantuan pasukan. Orang-orang di Baghdad, kekhalifahan tidak bisa memberi pasukan kepada Salahuddin itu. Karena apa? Karena mereka sibuk mempertahankan diri dari serangan-serangan dinasti yang lain. Oh, dibikin sibuk berarti? Mereka dibikin sibuk. Dan akhirnya apa? Ketika Salahuddin menang dalam perang itu, kemudian menang lagi, kemudian sempat kalah tapi menang lagi, dan selama 200 tahun itu perang terus-terusan, tapi kaum muslimin menang. Yang menuliskan tentang perang salib gak ada satupun dari kaum muslimin. Sejarah perang salib ditulis hampir sepenuhnya oleh orang-orang Kristen. Jadi terserah dia dong? Bukan terserah dia, bukan terserah dia. Maksud saya adalah, nah ini yang saya langsung dikomplain sama orang itu, tapi ayo kita pertanggungjawabkan di sini. Oh, adu data ya? Adu data, saya tantang misalkan ada nggak buku kaum muslimin yang ditulis, buku kaum muslimin yang ditulis di era perang salib, tentang perang salib. Nggak ada. Karena apa? Karena pada waktu itu kaum muslimin menganggap bahwa orang-orang Kristen Eropa terlalu lemah sehingga diabaikan karena mereka sibuk berperang satu sama lain.
Jadi perang salib itu di zaman Abu Hamid Al-Ghazali, di zaman Fakhruddin Razi, di zaman Ibnu Taimiyah, dari ulama-ulama yang besar itu di era perang salib tidak ada satupun di antara mereka yang secara khusus menuliskan buku tentang perang salib Karena atau sejarawan penting ya. Karena itu nggak penting. Minoritas saja ya. Itu minoritas. Jadi misalkan ya Al-Ghazali ada di satu tempat, kemudian berapa hari kemudian dia meninggalkannya, dalam hitungan bulan itu langsung diambil alih sama pasukan salib. Dan ya biasa-biasa aja karena itu adalah pasukan siapa itu remeh-temeh pasukan nggak jelas kayak gitu. Jadi kaum muslimin sibuk pada waktu itu dengan keributan mereka sendiri. Nah ini sampai dituliskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini orang Kristen nulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi karena Salahuddin itu adalah sahabat Richard de Lionheart. Sahabat dekat mereka tuh. Mereka sahabatan. Mereka sahabatan. Mereka berperang. Jadi bukan berperang kemudian makan malam bareng, tapi berperang gitu. Enggak. Jadi Salahuddin dan Richard itu saling ngomong, kurang lebih diskusi mereka itu seperti ini. Chat ke Richard. Oh iya. Chat, kita berperang itu demi bangsa dan negara. Kita berperang demi agama, demi masyarakat yang kita anggap sebagai masyarakat yang benar. Tetapi kita sebenarnya tidak musuhan. Jadi kepentingan kita adalah kepentingan bangsa dan negara. Saya perang dengan kamu, saya nggak kenal kamu, kamu juga nggak kenal saya. Kita nggak pernah punya masalah pribadi. Kita berperang karena kepentingan negara kita. Jadi di luar mereka bersahabat, di luar mereka perang, tapi secara pribadi, dan persahabatan itu akrab sampai ini cerita panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa. Jadi dulu tuh kan Salahuddin itu dalam sebuah benteng Yerusalem kan diserang terus sama Richard gitu kan. Sampai suatu kali ada orang di dalam benteng Salahuddin itu yang nggak kuat karena dikepung terus. Kalau dikepung itu kan ekonomi susah gitu kan. Dia keluar benteng, kemudian pengen bertemu sama Richard. Kemudian ketika berhadapan dengan Richard, dia ngomong, "Saya mau menceritakan posisi benteng mana yang paling tidak dijaga dan paling mudah untuk dibobol. Saya bisa antarkan pasukan ke sana." Oke, mau diantarkan? Pas dia mau ngomong, dipenggal sama Richard. Kepalanya dikirimkan ke Salahuddin, ini pengkhianat dari barisan kamu. Saya nggak akan dengar bocoran. Saya tidak mau ada orang yang merusak peperangan kita. Nggak mau menang curang lah ya? Nggak mau main curang. Itu dipenggal. Kemudian kepalanya diserahkan kepada Salahuddin dan dikatakan seperti itu. Jadi mereka itu sportif gitu. Dan setiap Richard sakit itu, tabib-tabibnya yang ngirimnya adalah Salahuddin. Pernah ada kejadian perang dahsyat, perang hebat, berkecamuk gitu. Ini lucu sih, tapi perangnya di pause. Pas perang, pas mau bacok-bacokan, stop, berhenti semuanya perang. Karena apa? Karena ada perempuan Kristen yang anaknya terjebak di tengah-tengah perang itu. Dia nyari-nyari kemana-mana. Jadi berhenti dulu perangnya, cari dulu anaknya. Setelah ketemu, diungsikan, perang lagi. Itu ada berperangnya keren. Maksudnya ada itu sipil kan? Sipil. Nah, maksud saya adalah tapi itu tentu saja yang menulisnya adalah orang-orang Kristen gitu. Makanya Salahuddin itu adalah orang yang sangat dihormati di kalangan Kristen walaupun dia Muslim gitu. Karena dihargai Salahuddin dan Al-Ghazali yang biasanya mendapatkan respect dari orang-orang Kristen. Nah, tetapi perang itu Salahuddin sendiri ngaku pada waktu itu. Dia ngomong kepada orang, sebelum saya mencoba untuk menaklukkan Yerusalem, siapa yang berusaha mengusir orang-orang Kristen itu? Gak ada. Jadi maksudnya apa? Jadi itu dianggap remeh-temeh, dianggap apa? Nah, bukan gangguan berarti dulunya. Ya, justru itu dianggap gangguan bukan ancaman. Oh, digangguan aja bukan ancaman. Iya. Ada tapi nggak terlalu mengancam gitu. Iya. Dan setelah perang itu usai, Salahuddin meninggal beberapa hari kemudian. Jadi seakan dia memang ditakdirkan hanya untuk membebaskan Yerusalem. Masalah kan meninggal? Iya, dia sakit parah. Tapi gara-gara perang dia lupa dengan sakitnya. Beres perang dia menang sakit perang. Sakit lagi meninggal. Waduh, emang keren juga ceritanya beliau ya. Nah, itu dari situ ada tradisi muludan dari situ. Jadi tradisi muludan itu dimulainya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya dari dinasti Fatimiyah tapi diadopsi sama Salahuddin Al-Ayyubi. Karena apa? Karena dia kecewa kok gak ada orang-orang Muslim yang mau berperang di Yerusalem. Makanya dia bikin acara tahunan untuk memperingatkan hari lahir Nabi agar kaum Muslimin itu kembali
berani berjuang gitu. Biar ingat Nabi maksudnya. Iya. Sekarang kan ada bid'ah lah, ada apa perdebatan soal muludan gitu ya. Tapi latarnya itu adalah dari Salahuddin yang ngambil inisiatif untuk bikin acara itu biar kaum muslimin itu ingat kembali pada sejarah leluhur mereka gitu. Maksudnya dianggap Nabi sudah lama meninggal. Ingat loh. Iya. Ini kita umatnya Nabi nih, gitu. Dibikin maulidnya biar kita ingat lagi sama beliau. Girohnya naik lagi, maunya begitu kan? Iya. Oh, sekarang jadi apa dianggap gimana kan gitu. Iya, tapi itu mah terserah lah perdebatan itu mah. Kalau misalkan mau berdebat secara khusus tentang itu ya hayu. Cuman latar belakang dari Maulidan itu adalah itu. Dan termasuk juga Salahuddin Al-Ayyubi itulah yang menghentikan apa tuh? Kebebasan berpikir kaum muslimin. Oh gitu? Ya, karena pada waktu itu biar bisa bersatu dan melawan itu, jadi dia tekankan mazhab di dunia Islam hanya 4, tidak boleh lebih. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, tidak boleh ada mazhab baru lagi. Karena apa? Karena setiap muncul perbedaan berpotensi memunculkan perpecahan. Dan sekarang saya sultan yang sedang berperang dengan orang-orang Kristen, tetapi mufti saya yang ini begini, mufti saya yang itu begitu, saya bingung. Ya, pada waktu itu Mesir itu dikuasai oleh 2 mazhab besar, Hanafi sama Syafi'i. Bahkan sampai sekarang juga Al-Azhar pecah kayak masih, gitu ya. Masih kayak gitu. Nah, jadi dia langsung ya udah pintu istihad tutup saja, jangan ada istihad baru. Ya kalau misalkan dibuka ya udah dibuka, tapi kecerdasannya, kepintarannya harus minimal sama dengan imam-imam mazhab yang tadi itu. Misalkan begitu. Jadi kalau misalkan Imam Abu Hanifah dikatakan bahwa hafal hadisnya sekitar 800.000 hadis, misalnya 700.000 hadis, misalkan yang seperti itu. Nah, yang baru harus lebih dari itu. Masalahnya Abu Hanifah itu adalah yang pemilik hadis paling sedikit di antara imam mazhab yang lain. Itu aja paling sedikit. Itu paling 800.000 itu paling sedikit. Ya, kalau Lia Aiden berapa hadis? Oh, dia langsung dapat wahyu. Aduh, Masya Allah. Jadi sekarang ini udah kebaca ya guys ya, bagaimana kejayaan yang dulu pernah ada gitu. Sekarang ini gampang banget tengkar gitu ya. Beda dikit bubar-bubaran gitu, beda dikit tazir-taziran gitu kan. Ternyata itu adalah sebuah rencana bukan rencana ya, itu bagian dari mungkin observasi mereka untuk menemukan celah di mana ada titik lemah yang bisa terjadi untuk bisa bikin berpecahnya kaum muslimin. Yang menjadi masalah adalah kenapa berpecah kan gitu? Iya, kenapa kita mau? Kenapa mau gitu? Kenapa mau gitu? Dan kenapa memantaskan diri untuk bisa dipecah gitu maksudnya kan? Masa agenda barat kita dukung terus-terusan gitu kan untuk memecah belah kita gitu. Dan tentunya juga memang polanya pinter juga sih ya. Bagaimana pemecahan itu karena ada gula yang lain gitu biasanya kan. Iya. Biasanya gulanya itulah kan tadi ada satu negara dengan asal muasal sama, suku sama, tapi beda antara Irak dan apa tadi? Syria dan Irak gitu. Mereka jadi malah musuhan karena ada pembeda dari negaranya itu kan. Iya. Karena mereka dikolonisasi dan mereka diberikan satu kejayaan. Jadi kayak apa ya? Mereka bilang kan divide and impera kan, jadi ibaratnya dipisah-pisahin tapi dibikin empire masing-masing. Iya. Jadi merasa dirinya agung gitu, padahal mereka lagi dipecah, nggak ngerti. Tapi ini bagaimana caranya untuk memahamkan ini ya di antara para kelompok pengajian yang berbeda ini gitu ya? Sampai kapan lah bisa akhirnya akur gitu? Ya makanya jangan asobiyah. Please, jadi kalau misalkan ada ustadz atau ulama yang ngomong, udah jangan ngaji ke sana, nanti sesat, jangan apa. Nah, pada bagian itunya jangan dulu diikutin. Ya. Jadi gini, kalau misalkan ada tuduhan ke Akang, Akang Wahabi misalkan ada tuduhan seperti itu, terus Akang tidak diizinkan untuk klarifikasi, itu kan fitnah namanya. Makanya kalau misalkan Akang dituduh Wahabi, sama saya didatengin Wahabi bukan. Jadi ada konfirmasi dan klarifikasi. Tabayun ya? Iya, tabayun. Ini mah jangan ikut ke sana karena dia sesat. Titik, pas ikut ke sana, oh jangan. Ya harus klarifikasi dulu lah ke dia gitu. Kan kaum muslimin itu akhlak paling minimal sesama muslim itu adalah tidak suuzon pada dia. Nah, itu yang paling minimal tuh, tidak suuzon kepada dia, tidak berburuk sangka. Nah, itu yang melakukan kayak gitu nanti lagi di akhirat aja deh, nggak apa. Jadi katanya memberikan maklum kepada saudaranya berapa kali gitu ya? Iya. Maksudnya husnuzon lah, misalnya melakukan kesalahan,
husnuzon lah, mungkin dia ini, mungkin dia itu, kan begitu ya. Iya. Nah, tapi sekarang kayaknya kita begitu tajam lidah kita untuk sesama muslim gitu. Iya. Kadang-kadang kita lebih akrab dengan yang berbeda sekalian. Iya. Tapi yang sama malah kita tajam banget gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya justru kalau saya di postingan yang komplain dengan ketidaksempurnaan justru orang muslim sendiri. Iya. Ini salah nih menurut ini gak sesuai sunnah nih, habis aja kita lah gitu. Padahal kita masih sama-sama muslim gitu kan. Yang postingan kedugem didiemin aja. Ya begitulah. Tapi lumayan ya ternyata ya, lumayan kebongkar ini pola pikir saya bahwa ternyata misteri kenapa sih Islam maksudnya berbeda pengajian sedikit, beda bendera sedikit, rasanya kayak udah beda keyakinan gitu. Iya. Ternyata usut punya usut yang baru saya dengar ini. Oh, benar juga. Begini jangan-jangan gitu kan. Ini sesuatu yang mungkin kalau teman-teman ini nggak sependapat, monggo silakan adu data. Nah, kita diskusikan aja gitu. Bukan udah titik gitu. Saya di kolom komentar tuh kesel kalau misalkan Anda itu tidak tahu apa-apa, titik aja. Ya, ayo diskusikan tidak tahu apa-apanya itu bagian mana gitu. Bukannya cuman ngejek gitu. Iya. Bukan cuman itu, tapi tidak menyampaikan argumentasi. Gitu. Nggak sependapat, udah selesai gitu aja kan. Iya. Gitu. Nah, ini penasaran juga. Apakah kemudian konflik, misalnya gini, dibikin perpecahan supaya udah selesai berantem, tinggal keplak gitu kan? Iya. Agenda Barat begitu. Apakah perang Timur Tengah juga berarti seperti itu juga tuh? Ya, iya, sejak awal begitu. Memang dibikin konflik mulu gitu. Dibikin konflik. Karena dia mau ngambil minyaknya kan. Iya. Nah, konfliknya dibuat supaya kemudian mereka nggak konsen untuk menyerang Israel misalnya kan gitu. Iya. Kan Israel sendirian itu sebenarnya di situ kan. Iya. Katanya kalau Israel itu dikencingin sama negara Arab udah banjir itu kan. Tenggelam di sana, udah tenggelam kan gitu kan. Tapi bahasa Arabnya itu kayaknya nggak konsen karena lagi sibuk perang sendiri tuh. Iya betul. Itu berarti mirip juga. Betul. Oh, berarti polanya mirip-mirip ya? Ya sama seperti itu. Jadi jebakan yang sama masih berlaku berulang-ulang terhadap kita. Ya karena apa? Karena kitanya tidak mau introspeksi. Kita tidak kan Umar setiap mau tidur tuh dia introspeksi gitu kan. Kesalahan saya apa, evaluasi diri gitu kan. Nah, kita setiap dievaluasi marah-marah. Saya misalkan kemarin saya mengkritik. Kenapa pesantren-pesantren kita banyak yang kotor gitu. Anda benci terhadap Islam. Lah kok disebut benci pada Islam, disebut anti-Islam. Kan saya bilang bahwa pesantren itu simbol atau bawa nama-nama Islam. Karena bawa simbol dan nama Islam berarti dia harus bersih, dia harus mencerminkan Islam yang baik. Kalau misalkan dia di situ kotor, di situ budugan misalkan, di situ anak-anak yang di bawah umur ngerokok dan sebagainya, ya harus kita kritik. Karena apa? Karena dia bawa simbol Islam. Malah saya yang dihujat gara-gara anti terhadap Islam. Kita nggak mau introspeksi diri itulah. Oh, itu tadi ya. Yang lain salah, kita pas sendiri paling benar rasanya kayak gitu. Jadi ketika kita disalahkan, oh kita kan Islam kaum muslimin, nggak mungkin saya kayak gitulah. Waduh. Tapi kalau lihat dari konflik yang skala besar nih, mungkin nggak sih dengan adanya Palestina sekarang nih, apalagi konflik yang sedang dibangun sekarang kan mulai melebar nih. Dengan konflik-konflik yang juga kemudian sekarang kan seperti ada satu konflik lagi antar Lebanon sama Iran apa salah? Iya kan? Nah, yang udah nggak urusannya Palestina Israel lagi gitu. Mereka sendiri kayak lagi perang. Apakah itu kan polanya mirip tuh? Mirip. Mungkin nggak akan kemudian merembet ke yang lebih besar lagi itu seperti Perang Dunia Ketiga gitu. Perang Dunia Ketiga itu resikonya terlalu besar. Jadi negara-negara Barat itu atau negara secara umum di seluruh dunia gitu ya. Ngapain kita perang kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan? Jadi misalkan gini nih, kenapa Indonesia gak pernah diserang lagi sekarang sama negara-negara Barat misalkan? Kalau zaman dulu kan zaman Belanda nyerang kan, sekarang enggak. Kenapa? Karena perbandingannya gini, anggaplah ya, hitungannya anggaplah benar gitu ya. Belanda dapat setiap tahun dari Indonesia 600 triliun dulu dari menjajah Indonesia per tahun. Sekarang Singapura dapat 2.000 triliun tanpa dia mengorbankan tentaranya, tanpa dia mengorbankan sumber dayanya, tanpa dia harus datang ke Indonesia, dia sudah dapat 2.000 triliun setahun. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Dari mananya? Ya misalkan jual beli kaos, mereka beli kaos dari Cihampelas, dicap Singapura, belinya cuma 20.000, dijual 300.000 ke Amerika Serikat karena dijualnya sama Singapura dan orang Amerika percaya karena itu adalah produk Singapura. Gitu kan, itu kan keuntungannya sangat besar dari situ doang. Jadi nggak perlu perang, keuntungannya lebih banyak gitu. Ya, ngapain kita perang, ngapain kita harus menjajah kalau kita sudah dapat keuntungan itu. Nah, sekarang
Kalau misalkan kita mau berbicara tentang perang dunia ketiga misalkan, ngapain kita harus perang dunia ketiga kalau kita sudah bisa dapat sumber daya yang kita butuhkan. Nah, gitu. Oh, sebenarnya konflik di dunia tuh jatuhnya ekonomi juga cuan juga ya. Jadi sebenarnya para pemimpin negara ini menganggap negara itu seperti korporat ya sebenarnya. Tepat. Misalkan gini, Cina sangat mungkin untuk bisa menguasai Mongolia. Cina sekarang itu sangat bisa, tapi mereka tidak berambisi untuk itu. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka menguasai Mongolia, mereka harus membangun Mongolia. Daripada seperti itu, ya udah mereka ambil seluruh sumber dayanya, mereka buat Mongolia ketergantungan sama Cina tanpa harus menjajah negaranya. Mereka dapat semua tanahnya, tapi mereka nggak usah effort untuk membangun negaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Nggak perlu dijajah gitu ya. Indonesia gak usah dijajah karena setiap ada negara lain datang ke Indonesia minta ya udah langsung kasih. dikasih gitu. Ya ngapain ngejajah Indonesia? Ya. Jadi nggak bakalan dijajah ya. Karena ya ibaratnya saya mau ini langsung dapat. Ngapain capek-capek kan gitu ya. Iya. Waduh ya, tinggal dipikirkan sendiri ya maksudnya teman-teman semua ya. Gitu ya. Kenapa kita nggak diserang ya karena kita dermawan. Baik hati gitu. Dan kaya raya. Punya terus gitu. Punya banyak apa aja ada gitu. Iya. Waduh. Mungkin itu bagian dari sedekah kali ya. Sedekah jariah kita tuh luar biasa. Kepada yang lebih kaya gitu. Waduh, ini agak satir nih kayaknya nih. Ini menarik guys ya. Jadi ternyata ada satu plan besar yang membuat sepertinya di kepala kita nih umat muslimin jadi mungkin udah jadi kayak mindset gitu ya, yang awalnya mungkin hanya untuk biar nggak akur, akhirnya sekarang nggak akur banget gitu. Bagaimana cara merubahnya? Ini juga bukan perkara yang mudah, tapi bisa sih sebenarnya. Bisa. Ini kan cuma perkara mindset sebenarnya kan. Biasanya terjadi semua yang terkotak-kotak ini akan bersatu kalau sama-sama punya kepentingan, kan begitu benar? Betul. Tapi misalnya jika suatu saat Indonesia dijajah oleh satu negara besar, maka ini yang kecil-kecil akan bersatu nih. Iya. Apa kita harus nunggu kita dijajah? Ya kan? Iya, kayak gitu. Kalau nggak ada satu kepentingan bersama, ini yang kecil ini ngapain gua bersatu kalau bisa beda kan gitu kan? Iya. Nah, kira-kira apa dong solusinya? Solusinya kita ini terlalu gini nih ya, kita ini terlalu takut mati kan. Iya. Itu hubud dunia kan. Wahan gitu. Jadi misalkan gini ya, terjadi perang antara Israel dan Palestina. Ya. Sekitar 45% pro Palestina. Sekitar 27%-an pro terhadap Israel. Tapi yang pro terhadap Israel itu beneran ngirim pasukan ke sana, beneran ngisi bantuan ke sana, bahkan kapal induk Amerika Serikat dikirim ke sana. Sedangkan yang pro terhadap Palestina, kami mengutuk. Ya udah selesai di situ. Iya, benar. Udah berhenti. Kenapa? Takut. Iya, benar. Berarti yang minoritas yang kaya. Iya. Ya kan? Iya. Maksudnya jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka yang kaya. Iya. Mereka yang punya segala artileri, segala macam, militer, segala macam. Yang sedikit ini, yang banyak cuma bisa ngecam, begitu. Karena apa? Yang banyak ketergantungan sama yang dikit. Nah, itu dia. Coba bayangin kalau misalkan Facebook, WA, YouTube semuanya diblokir dari orang yang marah-marah ini. Ya gak bisa apa-apa. Iya, habis juga. Soal contohnya beberapa boykot itu berhasil kan gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya tinggal dilakukan aja untuk semua hal kan gitu. Nah, namanya people power saat itu kan. Tapi kita nggak bisa ngeboikot semuanya. Karena apa? Karena kita yang butuh. Karena butuh juga. Makanya fokusnya adalah perbaiki diri sendiri. Jangan sampai ketergantungan. Kita belajar semua ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Baru setelah itu kita berani maju gitu. Nah. Sekarang kita mau belajar ini nggak usah, belajar itu nggak usah. Ya akhirnya ketinggalan, kita ketergantungan sama negara-negara asing. Iya, kita sosial media kita pakai platform punya mereka kan. Iya. Apa-apa kita dibungkam misalnya kan. Iya. Kita mau bikin telat. Iya. Gitu ya. Mana maksudnya makanya YouTube kita beli nanti. Kita beli kan gitu ya. Atau ada yang teman-teman bisa bikin platform sosial media gitu, tapi yang nggak kalah bagus, harus yang ada misalnya gini, sesuatu yang berbau Islam gitu, kualitasnya kadang-kadang CD gitu kan, iya. Ngaku aja. Kadang-kadang kurang proper gitu, karena mungkin secara edukasi kurang. Nah ini guys, mungkin ya sebagai bentuk juga pencerminan, contohnya gitu, kekayaan bangsa Indonesia gitu, yang banyak punya kayaknya cuma sedikit, yang sedikit punya kekayaan
80% kekayaan bangsa Indonesia kan mirip seperti itu kan? Gitu. Yang banyak orangnya ini bisa ngapain? Bisa dieksploitasi untuk legalitas kekuasaan seseorang. Sama yang dikit kan gitu. Aduh. Ini ngeri sih. Kayaknya kita perlu ngobrol lagi sama Guru Gembul nih. Kayaknya menarik obrolannya. Nah teman-teman silakan tulis di kolom komen masukan teman-teman semuanya, atau mau bahas tema apa sama beliau, monggo silakan. Dan tentunya juga ini sebuah kesempatan yang luar biasa, terbuka lagi salah satu folder di kepala saya untuk satu mindset yang berbeda lagi. Jazakallahu khair nih Ustaz, waktunya luar biasa. Ini ngebuka, mudah-mudahan ngebuka banyak kepala juga itu ya, bahwa udahlah, orang kalau beda pengajian biasa gitu ya, nggak bakalan kemudian dia jadi penjajah negaraku juga gitu kan, enggak juga gitu. Beda biasa aja. Ustadz kita ada yang nggak sepakat biasa gitu kan. Jangan terlalu baper guys, karena apa? Justru kalau kita baper, kita berarti mengikuti agenda yang dimainkan oleh asing gitu. Musuh-musuh kita. Aduh. Terima kasih Ustadz waktunya. Jangan kapok untuk main kesini lagi. Siap. Insya Allah kita akan bantai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa membuka pikiran kita lagi. Hayu lah. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tonton terus Cerita Untung dan sebarkan sebanyak-banyaknya jika dirasa tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.